Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan network fundamental Cisco. Selanjutnya, pengenalan pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dan jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi efisiensi serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Oke, kita lanjut. Implementasi jaringan komputer. Pada slide ini membahas implementasi jaringan komputer. Implementasi jaringan komputer adalah proses menghubungkan dua atau lebih komputer agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi data. Pada gambar terlihat dua komputer yang terhubung melalui jaringan. Dengan adanya jaringan, pengguna dapat mengirim file, mengakses internet, bertukar pesan, atau menggunakan sumber daya bersama, seperti printer dan server. Jadi tujuan implementasi jaringan adalah mempermudah komunikasi dan berbagi informasi dengan cepat dan efisiensi. Oke, kita lanjut. Pada slide ini membahas LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area yang kecil, seperti rumah, sekolah, kantor, atau laboratorium komputer. Untuk membuat jaringan LAN diperlukan kabel UTP, konektor RJ45, dan komputer atau perangkat lainnya. Kabel UTP digunakan sebagai media penghantar data, sedangkan konektor RJ45 dipasangkan di ujung kabel agar dapat dihubungkan ke komputer dan atau switch. Dengan LAN, komputer dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya dengan cepat. Oke, lanjut. Pada gambar ini dapat kita lihat terdapat dua komputer yang terhubung menggunakan jaringan wireless atau tanpa kabel. Di bagian tengah terdapat perangkat pemancar sinyal, yaitu access point atau router Wi-Fi. Perangkat ini berfungsi memancarkan sinyal sehingga kedua komputer dapat terhubung ke jaringan sama. Komputer di sebelah kiri menerima sinyal dari router, begitu juga komputer di sebelah kanan. Karena keduanya berada dalam satu jaringan, kedua komputer dapat saling berkomunikasi, bertukar data, mengakses file yang dibagikan maupun mengakses internet melalui router tersebut. Berbeda dengan gambar sebelumnya, yang menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Ini adalah gambar yang tadi. Pada gambar ini tidak terlihat adanya kabel yang menghubungkan komputer. Semua proses komunikasi dilakukan melalui gelombang radio atau sinyal Wi-Fi agar koneksi tetap stabil. Kedua komputer harus berada dalam jangkauan sinyal router. Jika jaraknya terlalu jauh atau terhalang banyak tembok, kualitas sinyal bisa menurun sehingga kecepatan jaringan menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, penempatan router sangat penting agar seluruh perangkat mendapatkan sinyal yang baik. Oke, kita lanjut. Pada gambar ini terlihat contoh implementasi jaringan LAN menggunakan switch sebagai pusat penghubung. Di sebelah kiri terdapat kabel UTP beserta konektor RJ45. Kabel UTP digunakan sebagai media penghantar data, sedangkan konektor RJ45 dipasangkan di ujung kabel agar dapat dihubungkan ke port Ethernet pada komputer atau switch. Di bagian atas juga terlihat port Ethernet. Port Ethernet adalah tempat untuk memasangkan kabel jaringan agar komputer dapat terhubung ke jaringan LAN. Di bagian tengah terdapat switch. Switch berfungsi sebagai pusat penghubung beberapa komputer dalam satu jaringan. Semua komputer akan dihubungkan ke switch menggunakan kabel UTP. Di atas switch terdapat ikon router. Router berfungsi menghubungkan jaringan LAN ke jaringan lain, misalnya ke internet. Jadi komputer tidak hanya bisa saling berbagi data, tetapi juga dapat mengakses internet melalui router. Di bagian bawah terdapat 4 komputer yang terhubung ke switch, masing-masing menggunakan port yang berbeda, yaitu ETH1, ETH2, ETH3, dan ETH4. ETH merupakan singkatan dari internet, yaitu nama atau nomor port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke switch. Karena semua komputer terhubung ke switch, maka setiap komputer dapat tersaling berkomunikasi, mengirim file, berbagi printer, berbagi data, dan mengakses internet jika switch sudah terhubung.
ke router. Selain itu, jika salah satu komputer mengirim data ke komputer lain, switch akan mengirim data langsung ke komputer. Tujuan jaringan menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan menggunakan hub. Kesimpulan gambar ini menunjukkan bagaimana sebuah jaringan dan dibangun menggunakan kabel UTP, konektor RJ45, port Ethernet, switch sebagai pusat jaringan, dan router sebagai penghubung ke internet. Semua perangkat bekerja sama agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut ke Cisco paket tracer-nya. Nah, saya di sini akan menambahkan satu switch dan sebuah PC. Oke, kita akan cari di sebelah kiri, pojok kiri. Oke, kita udah ketemu di sebelah di sini. Lalu kita letakkan di tengah sini. Oke, kita lanjut cari PC-nya di sebelah bawah sini, terus satu lagi di sini. Oke, kita lanjut. Pada gambar petir ini, lalu kita sambungkan switch ke PC ini, lalu yang satunya lagi kita sambungkan lagi. Nah, udah seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Bagaimana sih cara mengkoneksikan switch dan PC 1 dan PC 2 menggunakan IP address? Terus kita ketik dulu IP address-nya buat PC 1. Kita cari di sebelah kiri, pojok kiri. Terus kita di bawahnya kita ketik IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Terus buat PC 2-nya kita ketik 198.168.1.2. Oke, setelah ini kita masuk pada PC satunya. Kita klik, terus kita ke desktopnya, lalu kita ke IV configuration-nya. Nah, terus di sini kita masukkan IP address-nya yang kita ketik tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, pada di bawah ini kita kosong. Kalau kita pencet, kita langsung muncul kode angka-angka ini otomatis. Lalu kita keluar X, lalu kita ke PC 2-nya. Sama kayak tadi, IP configuration. Lalu kita klik lagi 192.168.1.2. Terus kita pencet ini. Oke, udah kita isi PC 1 dan PC 2-nya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. 7. Timeline. Nah, di sini tadi saya menjelaskan network fundamental yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, IP address. Yang lainnya kita akan bahas di lain video. Yang kedua, IP address subnetting. Yang ketiga, networking model. Yang keempat, pengenalan basic Cisco. 5. Pengenalan switch. 6. VLAN dan trunking. 7. Menghubungkan antar VLAN. 8. Remote access. 9. VLAN trunking protocol. 10. Port security. 11. Spanning tree protocol. 12. Ether channel. 13. Static routing. 14. Dynamic routing EIGRP. 15. Dynamic routing OSPF. 16. Dynamic routing PGP dan access control list. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya yang terakhir.
Pada slide ini kita membahas tentang kabel, konsol, dan konsol port yang digunakan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat jaringan seperti router dan switch. Pada gambar sebelah kiri terlihat kabel konsol. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop dengan router maupun switch agar administrator dapat melakukan konfigurasi awal pada perangkat tersebut. Kabel ini berbeda dengan kabel UTP karena fungsinya bukan untuk mengirim data jaringan, melainkan untuk mengakses pengaturan perangkat. Pada gambar bagian tengah terlihat konsol. Port yang terdapat pada router atau switch. Port ini adalah tempat untuk memasang kabel konsol. Setelah kabel terhubung, administrator dapat membuka aplikasi terminal di komputer untuk masuk ke sistem router atau switch dan melakukan konfigurasi. Pada gambar sebelah kanan diperlihatkan contoh pemasangan kabel konsol. Salah satu ujung kabel dihubungkan ke konsol port pada router atau switch, sedangkan ujung lainnya dihubungkan ke komputer menggunakan konektor yang sesuai. Setelah tersambung, administrator dapat mengatur berbagai konfigurasi seperti memberikan nama perangkat, mengatur alamat IP, membuat password, mengaktifkan layar jaringan, hingga melakukan pengecekan jika terjadi gangguan. Kabel konsol biasanya digunakan saat pertama kali menginstalasi perangkat jaringan atau ketika perangkat mengalami masalah sehingga tidak bisa diakses melalui jaringan. Dengan menggunakan kabel konsol, administrator tetap dapat masuk ke perangkat secara langsung untuk melakukan perbaikan atau konfigurasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi utama kabel konsol adalah sebagai media untuk menghubungkan komputer dengan router atau switch agar proses konfigurasi dan pengelolaan perangkat jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke Cisco paket tracer yang tadi. Nah, hasil yang kita buat tadi kita hapus lagi. Nah, udah selesai kita hapus semua, kita akan menambahkan lagi satu buah router dan satu switch dan satu buah PC. Kita cari di sebelah kiri. Ini kita router simpan di atas, terus kita switch simpan di tengah, terus kita PC letakin di bawah. Nah, udah selesai kita letakkan semua, lalu kita sambungkan satu persatu. Router ke switch, lalu switch ke PC. Nah, udah seperti ini. Terus kalian kalau mau lebih realistis lagi, kalian ke pojok kiri atas lalu klik physical. Dan inilah gambaran PC, lalu ini adalah gambaran lapang. Oke, kita ke logika lagi. Dan ini lalu kita terus selain kita bisa melihat lapangan pada gambar ini, juga kita bisa melihat lebih dalam lagi gambar router, switch, dan PC-nya. Lalu kita klik gambar ini, kita zoom. Nah, ini adalah routernya yang tersambung pada switch, lalu switch yang tersambung pada PC tadi. Terus kita juga bisa menambahkan satu device lagi, yaitu laptop. Yaitu kita pencet di bawah ini, lalu kita pencet, lalu klik pada sebelah ini, lalu kita kembali ke logical. Terus kita pindahin. Nah, terus kita klik logo petir ini, lalu kita cari yang tadi, lalu kita sambungin router ke laptop yang tadi. Nah, udah selesai, lalu kita lihat ke physical. Nah, router yang tadi udah terhubung pada laptop.
Nah, di sini saya sudah menyelesaikan materi materi pada Network Fundamental Cisco. Lalu kita akan lanjut ke IP address dan subnetting di lain video. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.